Oke, di sini kita ada pertanyaan tentang validation di front end, back end, atau keduanya. Nah, ini pertanyaan dari Rashid ya. Jadi saat membuat aplikasi web, mobile, atau desktop, kita sering implementasi proses input data ke dalam database. Nah, data tidak serta-merta dimasukkan ke database, ya udah pasti ya, melainkan divalidasi terlebih dahulu. Nah, best practice-nya untuk melakukan validation itu sebaiknya di bagian mana? Front end kah, back end, atau keduanya? Oke, ini sering banget ditanyakan soal validasi ini. Oke, kita akan bahas. Jadi, kalau saya sendiri itu lebih diutamakan di back end. Kenapa di back end? Karena simpel, karena sumber masuknya data itu pasti lewat back end, gitu ya. Walaupun dari front end itu tetap nggak mungkin masuk langsung ke database gitu ya. Pasti harus lewat back end terlebih dahulu. Misalnya lewat API dan sebagainya. Nah, jadi pasti bakal seperti ini. Kalau misalnya ini web gitu ya. Ini misalnya web front end maksudnya. Nah, ini mobile gitu ya. Entah itu iOS atau Android, itu pasti akan lewat backend atau API gitu ya. Contohnya di sini API. Jadi ini pasti lewat sini nih. Jadi nggak ada yang direct langsung ke database. Jadi semuanya pasti lewat ke API. Jadi dari API nanti divalidasi baru ke database, disimpan ke database. Nah, jadi karena kita tahu central input, istilah itu central gateway-nya gitu ya, itu adalah API ini, jadi ya mau nggak mau validasinya harus dilakukan di API. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau gitu apakah di front end, entah itu web, di mobile itu perlu ditambahin validasi atau enggak? Kalau saya sendiri, saya nggak pernah nambahin validasi gitu ya. Nah, kenapa? Karena ya ngapain juga, saya harus double validasi gitu ya, di front end juga validasi, toh nanti juga pas dikirim ke API pasti divalidasi lagi gitu ya. Jadi contohnya teman-teman masukin data, misalnya ada username, harus unik dan sebagainya gitu ya. Saat kita nginput misalnya di mobile, habis itu kita query dulu ke API get username buat apa gitu ya, langsung aja panggil API-nya. Nanti kan dari API-nya kita ada respon value-nya, apakah ini misalnya errornya kenapa. Seperti itu. Nah, kenapa saya nggak pernah implementasi validasi istilahnya ya, di dua tempat, misalnya di front end juga, di API juga. Karena problemnya, namanya manusia gitu ya, kita sering lupa. Bahkan beberapa ada yang nggak match validasinya. Contoh seperti ini. Jadi dulu sempat ada kejadian di salah satu project saya, jadi ada halaman registrasi gitu ya. Jadi ada halaman registrasi, itu isinya adalah di sini ada username, ada password. Nah, username-nya gampang, dia itu pakai email. Jadi di sini yang penting validasinya adalah email. Jadi kalau formatnya adalah email, maka kita terima dari front end-nya. Kalau formatnya bukan email, kita reject. Nah, di password ini ternyata ada beberapa ketentuan. Contohnya misalnya ada aturan misalnya harus ada number gitu ya, harus ada karakter, misalnya harus ada simbol dan sebagainya. Ada minimalnya, seperti itu. Nah, beberapa hal akhirnya kelupaan nih, nggak sync antara backend sama front end-nya. Di backend misalnya, di API-nya, ini di front end-nya, ini ada validasi misalnya dia harus ada simbol, gitu ya. Nah, sedangkan di front end, kebalik ya, sorry. Bukan seperti ini. Kemarin kasusnya itu, ini ada hapusnya nggak ya? Wah, ini nggak ada hapus, saya undo dulu. Oke, jadi kasusnya itu, di API itu kalau tidak salah ya dulu kejadiannya itu yang diwajibkan cuma number dan juga karakter. Selesai. Seperti itu. Lalu di front end itu ada dua front end. Jadi front end di sini adalah web. Di sini ada front end mobile. Nah, di mobile validasinya sama dengan API. Jadi dia itu validasinya menggunakan number dan juga karakter. Nah, pada waktu itu ada kesalahan di bagian front end webnya. Di sini ada validasinya ditambahin. Jadi kalau kita mau login atau registrasi, pokoknya input password, itu harus ada number, karakter, dan juga simbol. Problemnya apa? Problemnya adalah usernya itu pertama kali registrasi, gitu ya. Itu pertama kalinya dia lewat mobile. Jadi ketika lewat mobile, anggap aja dia passwordnya cuma admin misalnya. 1, 2, 3. Nah, ini dianggapnya valid ya, karena yang penting ada number dan juga karakter. Jadi pada saat waktu dia registrasi pakai ini, kita tembak ke API gitu ya, ini valid. Nah, suatu waktu setelah dia login via mobile sukses,
dia coba buka lewat browser. Ketika dia mau coba lewat browser, dia nggak bisa login. Kenapa? Karena ketika dia kirim admin passwordnya 123, ini di-reject. Kenapa? Karena menurut web itu tidak ada simbolnya. Padahal di API sendiri nggak ada validasi untuk menambahkan simbol. Jadi otomatis dia nggak bisa login di web. Nah, oleh karena itu saya selalu menghindari implementasi validation itu di semua bagian gitu ya. Jadi di front end juga, di back end juga. Seperti itu. Jadi fokusnya di back end aja. Jadi bayangkan kalau di sini kita nggak perlu pakai validasi misalnya ya. Bebas aja nanti si user nginput apa gitu ya. Nah, di sini bebas aja nginput apa. Nanti kan apapun yang dikirim sama user gitu ya, kita akan kirim ke API. Nah, di API ini justru yang dia ngelakuin validasi. Yang paling penting adalah respon dari back end-nya. Bisa dimengerti oleh si front end-nya. Jadi jangan sampai ketika validasi cuma dikirim data nggak valid. Ya jangan kayak gitu ya. Kalau kayak gitu nanti bingung front end-nya mau nampilin apa. Tapi justru kita kasih detailnya. Misalnya field password itu nggak bisa diterima. Kenapa alasannya? Misalnya, oh butuh number dan juga karakter misalnya. Atau panjangnya berapa minimal, maksimalnya berapa. Jadi dikasih tahu. Jadi jangan sampai nggak dikasih tahu. Jadi oleh karena itu, inilah salah satu ya pengalaman saya dulu sempat di satu project ada kejadian seperti ini. Makanya lebih difokusin validasi itu lewat API. Jadi mau mobile-nya mau tambahkan validasi, ya kalau bisa silahkan. Tapi yang penting harus dia sync terus sama API gitu ya. Jangan sampai berbeda. Tapi lebih aman itu ya udah nggak usah divalidasi di front end-nya. Langsung aja kirim datanya ke back-end. Nanti back-end yang validasi. Seperti itu. Yang paling penting justru back-end validasinya. Justru kalau misalnya validasinya di front end, di back-end-nya enggak, wah itu bahaya. Nanti orang tahu API-nya tinggal di-hit pakai Postman, jebol ini ya. Jadi jangan sampai di back-end nggak ada validasi. Jadi justru di back-end yang wajib validasi. Di front-end itu nggak wajib validasi. Jadi itu mungkin ya jawaban singkat saya. Lebih pilih mana? Saya akan lebih pilih back-end. Dan di front-end biasanya saya jarang implementasi validasi. Paling yang memang beberapa hal yang memang gampang. Contohnya misalnya kalau di HTML kan tinggal tambahin required gitu ya. Biar wajib masukkannya, hal-hal seperti itu aja. Tapi kalau bisnis logic yang kompleks itu tetap nanti dilakukan validasinya di back-end.